Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Informasi Pemasaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maria Magdalena, ada Harkitnas Rizky, kemudian ada Hanifaras Haidar, dan saya Avantaki Effendi. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System adalah kerangka kerja yang digunakan dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengelola informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam sistem informasi pemasaran. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang komponen sistem. Yang pertama ada sistem pencatatan internal yang meliputi informasi tentang siklus pesanan sampai pembayaran dan sistem informasi penjualan. Dan yang kedua, sistem intelijen pemasaran meliputi kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi setiap hari tentang perkembangan penting dalam lingkungan pemasaran. Yang ketiga, sistem riset pemasaran yang memungkinkan perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis dan temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu. Nah, di slide selanjutnya ada fungsi dan manfaat sistem pemasaran. Apa aja sih fungsi dan manfaatnya? Yang pertama, fungsi memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan berdasarkan data sebagai perencanaan strategi pemasaran. Dan yang kedua, membantu perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Jadi perusahaan bisa terus memantau apakah bisnis jalan sesuai rencana atau perlu ada perbaikan. Dan selanjutnya ada manfaat sistem informasi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran yang tepat membantu meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, sistem ini juga membantu meningkatkan produktivitas karena semuanya sudah lebih terorganisasi dan berbasis data. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas. Dengan adanya sistem ini, kualitas pekerjaan juga bisa naik karena semua keputusan dan tindakan lebih terukur dan terkontrol. Cara kerja sistem informasi pemasaran membantu perusahaan memahami pelanggan dan persaingan. MIS mendukung keputusan bisnis, sementara SIS membentuk strategi kompetitif. Investasi dalam teknologi informasi meningkatkan keunggulan bisnis, tetapi tidak permanen. Perusahaan harus terus berinovasi dengan sistem informasi untuk mempertahankan daya saing dan keunggulan kompetitif. Contoh implementasi. Zalora menggunakan sistem informasi pemasaran untuk menganalisis tren mode dan preferensi pelanggan, meningkatkan brand awareness, keterlibatan pelanggan, dan penjualan. Mereka memanfaatkan blog, media sosial, dan influencer untuk pemasaran konten. Strategi ini menjadikan Zalora salah satu platform e-commerce fashion terbesar di Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari sistem. Nah, di setiap sistem itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangan kan? Sama halnya dengan manajemen information system juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama, ada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data. Jadi, di dalam sistem yang terintegrasi ini, perusahaan dapat dengan mudah untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan juga kinerja campaign. Untuk yang kedua, dapat membuat keputusan yang lebih cepat berbasiskan data, serta meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Untuk yang ketiga, mendukung kolaborasi yang lebih baik antar tim. Karena nih, semua anggota itu dapat mengakses informasi yang sama secara real time. Yang penting itu untuk menjaga konsistensi dalam strategi pemasaran. Oke, jadi di balik kelebihan pastinya ada kekurangan kan? Nah, aku akan menjelaskan mengenai kekurangan dari manajemen information system. Untuk yang pertama, biaya implementasi dan juga pemeliharaannya itu cukup mahal nih teman-teman, apalagi untuk perusahaan kecil ataupun menengah. Untuk yang kedua, proses pelatihannya juga ada jadi kendala karena nggak semua karyawan itu mempunyai latar belakang yang memadai untuk menggunakan sistem yang efektif. Yang ketiga, resiko keamanan data juga ini jadi salah satu kendala, karena kalau sistem tidak dilindungi dengan baik, itu dapat membahayakan data sensitif dari perusahaan tersebut. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Seperti contoh, apabila sistem mengalami
problem atau gangguan itu dapat menghambat operasional pemasaran dari perusahaan tersebut. Nah, ini dia kekurangan dari manajemen information system. Jadi, dari penjelasan kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen information system merupakan alat strategis yang dapat membantu perusahaan dalam memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan juga daya saing, serta meningkatkan efisiensi operasional, mendukung inovasi produk, dan juga meraih keunggulan kompetitif. Sehingga nih perusahaan perlu terus mengembangkan manajemen information system dan juga melatih tim pemasaran untuk memanfaatkannya secara optimal dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tambahan materi untuk manajemen information system, teman-teman bisa komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan juga share video kelompok kami. Cukup sekian. Thank you for watching. Bye-bye.